Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat. Marilah kita memulai dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kemudahan atas semua urusan, dikabulkan semua hajat. Mudah-mudahan kita terus istiqomah sampai nanti kita kembali kepada Allah dengan membawa husnul khatimah. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Sirah Nabawiyah. Kita akan membaca tentang bagaimana proses Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu Al-Quran, dan saat itulah beliau diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul. Jadi peristiwa turunnya Al-Quran kepada beliau itu artinya diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul. Peristiwa itu disebut dengan nubuwah. Jadi seperti ada pelantikan, pelantikan diangkat menjadi nabi dan rasul. Tapi proses itu tidak Allah secara langsung, tapi dengan proses Allah menyertakan malaikat Jibril untuk turut andil sebagai penasehat dan guru dari Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan Allah langsung, melalui malaikat Jibril. Sama tepan apa dari malaikat Jibril? Aku ya. Jadi Israel dari malaikat sebagai partner Nabi dan Rasul adalah malaikat Jibril. Terus sekarang tidak ada Nabi lagi. Kenapa Pak berkasih malaikat Jibril? Dulu mendampingi Nabi Musa, mendampingi Nabi Isa, mendampingi Nabi sebelum Rasulullah, sampai akhirnya mendampingi Rasulullah. Saat ini gitu. Nopo penggawean malaikat Jibril, nopo pengangguran terus modal koran dan isu, nopo WhatsAppan sampai rekan-rekan malaikat. Yang jelas malaikat Jibril ini memberikan ilham kepada orang-orang soleh. Bisa jadi panjenengan juga didatangi malaikat Jibril, bisa jadi Pak. Boyo nopo prosesnya. Karena di Jakarta juga ada yang mengaku malaikat, namanya Lia Eden. Nama aslinya Lia Aminuddin, tapi disebut Lia Eden. Saat ini kita teman-teman jadi Lia Eden. Juga ada nabi, katanya nabi terakhir, namanya Musaddiq. Kita mau mana kantor polisi orang itu. Nabi, apa kenal ada malaikat Jibril? Boten, nah ya nopo. Dan proses turunnya Al-Quran ini juga termasuk diantaranya adalah Jibril. Makanya Jibril turun membawa wahyu. Rasulullah SAW di kala itu berusia 40 tahun. Suatu awal kematangan umur Bapak. Jadi 40 tahun ini memang di dalam psikologi itu umur yang matang. Ini dengan pun lebih ya, tapi pun buat
shock. Ya Allah, buatan Pak, memang ada fase-fase yang pernah saya sampaikan itu, fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Fase 20 tahun, fase 40 tahun, fase 60 tahun, dan fase loss. Di atas 60 tahun loss. Biasanya kalau 40 ini perubahan terjadi besar-besaran dalam umur. Tapi kalau 60 penutupan Bapak. Jadi panjenengan berkarir di 40 tahun itu bisa berubah. Tapi nek sudah stagnan, sudah nggak bisa berubah. Misalnya hijrah dari berjualan menuju bercocok tanam itu angin. Kalau berhijrah dari sama-sama berjualan, mungkin wingi dodolan kain, hari kita dodolan ngombe misalnya, masih bisa. Jadi 40 itu memang tolak ukur bagaimana kita berekspresi, berkreasi yang Allah Ta'ala sebutkan di Al-Quran itu menyempurnakan di usia itu. Falamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Hampir semua nabi dan rasul itu diangkat di usia 40 tahun. Ini masih bisa Pak, karir masih bisa naik. Ini masih beda banget. Apa bisa? Ya bisa tentu atas izin Allah. Tapi ini sunnatullah itu membuat sadar. Kisaran 60 sampai 70 sudah stagnan. Jadi ini saya melihat ini situ harus minta, ayo pindah-pindah, kerja lagi. Kalau buka warung ini, buka nek suwidak ngukur wis angel, buka warung mana wis angel, buka sarung sakit. Ini usia kesempurnaan, termasuk Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, karena ini hal yang sangat penting, maka dinampakkan namanya tanda-tanda nubuwah, alamatun nubuwah. Dulu pernah disampaikan alamat nubuwah ketika Rasulullah masih kecil, alamat nubuwah ketika Rasulullah remaja, dan alamat nubuwah menjelang Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Sama nanti tak oleh alamat-alamat nanti, alamat palsu lah, ayu ting-ting. Gini tadi kita saya pilih Bapak Ibu. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka itu merindukan datangnya Nabi dan Rasul. Karena setelah Nabi Isa sampai dengan Rasulullah itu cukup lama masa fatrah. Tapi setelah Nabi Muhammad datang, mereka justru mengingkari, melemparkan kitab-kitab yang dibawa oleh Rasulullah. Salah satu alamat nubuwah apa? Mimpi Rasulullah selama 6 bulan dengan mimpi yang sama. Napa mimpinya Rasulullah? Beliau melihat fajar subuh yang menyingsing, dan tiap hari itu sama, fajar. Akhirnya pada bulan Ramadan, pada tahun ketiga dari masa pengasingan di Gua Hira, jadi Rasulullah ini sampai 3 tahun Pak, mengasingkan diri ke Gua Hira. Jadi proses menuju diangkat Nabi Rasul ini betul ujung-ujung. Memang dipersiapkan betul Rasulullah ini menjadi Nabi dan Rasul. 3 tahun Pak Uzlah menyendiri. Dan tiap malam itu mimpinya sama, melihat fajar. Kalau mimpi 1 hari fajar, 1 hari melihat bulan, 1 hari melihat air, itu kan beda-beda. Jadi cukup menguatkan mimpi yang terulang-ulang dengan modus yang sama.
Allah berkehendak serta melimpahkan rahmat kepada Rasulullah dan seluruh penghuni bumi, dan dimuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Dengan datangnya Jibril membawa ayat Al-Quran. Makanya nisbah Rasulullah mulia ini karena apa? Karena apa? Karena Al-Quran. Karena Al-Quran turun kepada Rasulullah, maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang terbaik. Karena Al-Quran dibawa malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang terbaik. Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang terbaik. Pokoknya ini orang nyerempet Quran itu mesti yang terbaik. Nek sampai senang maca Quran, maka kita menjadi umat yang terbaik. Sakit baleni malih, Nabi Muhammad menjadi nabi terbaik karena Al-Quran. Jibril menjadi malaikat terbaik karena Al-Quran. Ramadan menjadi bulan yang terbaik karena Al-Quran. Orang yang sering membaca Quran menjadi umat-umat terbaik. Pun tetap. Jadi nopo mawon yang bersentuhan dengan Quran pasti yang terbaik, yang terbaik. Saking senenge nang Quran sampai enten wong niku ndelok bojo apa Quran. Tolong koyai sepatosaken wong wedok sing hafal Quran. Lah kon apa? Mboten. Nah iku mboten apa nek kepengin cedhek karo tiyang hafal Quran. Syaratnya siji lho, nek kon duwe bojo hafal Quran itu ojo dipelosoro. Ndak oleh masak, ndak oleh umbah-umbah. Nek meteng oleh biasa menentukan wedok meteng biasa. Soalnya apa? Karena dia harus menjaga hafalannya. Sanggup apa enggak? Mungkin sing layani kula sing mbok ya boleh mereka. Sing masak ya boleh mereka. Lah kula mboten sebatas ngono. Kula mboten sanggup ya. Lha mboten sanggup dari apa Quran. Dia sing hafal pun buat. Enggak, artinya apa? Dia kepingin hidupnya itu mulia. Itu syarat, Pak. Kadang-kadang tidak ada bojo hafal Quran, bojone dipelosoro. Ya kan nyambut gawe, kan sembarang akhirnya enggak deres lali. Sing gare mboten sinten? Nggih sing lanang. Akhirnya yang bertanggung jawab kalau sampai hafalannya itu lupa, ya sing lanang. Oke, tadi gue enak loh, saja nih, saya SD. Saya main dosa, sing nanggung bodoh sampai. Nek bodoh sampai dosa, ditanggung dia yang bodoh sampai. Emang gak melok, enak betul. Makanya, jadi kami terapi sama ini jini ya, sakno, dalam wajah-wajah ini. Sakno, orang sing dimpat kan dalam wajah ini. Ngoten maksud kula. Jadi ketika seorang perempuan itu punya suami, segala tindak lakunya, sejak perilakunya, kelakuannya elek sing nanggung sing lanang. Nek enten apik cuma nepek dhewe, beda sing lanang. Nek ana elek sampe gak nanggung. Nek ana apik sampe melok ngrasakno. Niku lho wong lanang berat. Mungkin kok disentaki mau saken. Nek bapak-bapak niku saken. Mulai berpensiun dengan ya Allah disentaki terus. Nanti orang apa yang bergaya cerita buat ngaji. Benar? Iya bu ya. Ikhlas omongan ini ya Allah. Bon. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu proses. Kejadian itu terjadi, Pak. Ini penelitian sang pengarang kitab. Pada hari Senin malam tanggal 21 dari bulan Ramadan, atau bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Usia beliau saat itu genap 40 tahun lebih 6 bulan lebih 12 hari
menurut kalender Hijriah. 40 tahun 6 bulan 12 hari. Ini kita mboten teliti, mboten sampai lebih-lebih ini sampai. Atau 39 tahun lebih 3 bulan 20 hari menurut kalender Syamsiah. Jadi ini kalender Qamariyah Hijriah itu 40 tahun 6 bulan 12 hari. Kalau kalender umum, karena sudah ada Bapak Ibu waktu itu kalender umum, itu usia beliau 39 tahun 3 bulan 20 hari. Ini ada sekolah ini yang testing gitu, akhir semester. Usia berapa Rasulullah menerima wahyu? Dalam hitungan kalender Hijriah, tolak. Kalau dalam kalender Masehi, tolak. Jadi jawabannya tolak. Ya Allah. Nah, sekarang kita akan mendengarkan penuturan Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah ini mendapat cerita dari Rasulullah SAW tentang peristiwa nuzulul Quran. Tapi yang mendampingi Rasulullah SAW waktu itu, Pak, siapa? Ibunda Khadijah. Nah, karena Ibunda Khadijah ini posisinya menikah dengan Rasulullah itu sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, maka tidak banyak hadis yang dibawa oleh Ibunda Khadijah. Nah, Ibunda Aisyah itu menikah dengan Rasulullah. Itu setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sehingga banyak hadis Nabi itu yang dibawa oleh Ibunda Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha kata. Sehingga oleh itu an Khadijah namanya. Jadi Khadijah itu mengalami masa-masa Rasulullah berjuang. Nah ini istilahnya dari wong Jawa ini ngapain pakai Joko Loro. Sebenarnya pakai Joko Loro ini. Joko Loro niku nikah pertama kali mulai dari nol, yang mensupport adalah istrinya. Sehingga saya gak duwe apa-apa, akhirnya nopo bangkit, akhirnya duwe apa-apa. Duwe omah, duwe mobil, duwe celengan investasi dan lain sebagainya. Ini jenis Joko Loro. Lah biasanya Bu, Pak, nek wis sukses ngene iki, sing wedok pertama itu ditinggal oleh liyane sing glowing. Nek jare wong Madura, nek ate iki ditinggal mesti ajur. Kan iki Joko Loro malati. Makanya digawe jimat mawon mboten napa-napa. Bojo sing lawas niku kan repot iki. Kaya Quran sing lawas niku Pak. Diwaca kan dibuat ya dosa men. Ini jenenge wong Madura itu fanatik dengan itu. Kalau dia punya istri, yang dari istri itu mulai awal nol dia mulai bangkit, nanti terus kecantol uang ditinggal apes kan. Hati-hati Bapak Ibu, ya waspadalah. Masih kaya cara wonten kata wangi ambune nggih. Tapi langsing awake, tapi malah hati zaman. Saya ibu-ibu, sama terus akan Ustaz saya ini pengajian ini. Ben krungu pikir apa. Makanya ada cerita ya, ulama kita ini siapa jadi? Nah, gini mari pegatan balik mana? Joko Loro ya. Oleh rasane wong kuliah. Boten iki taman ibroh mau nggih. Sehingga Rasulullah tidak pernah meninggalkan Khadijah untuk menikah. Karena awal dari nol Nabi perjuangannya bersama dengan Khadijah. Baru setelah nanti Khadijah wafat, Rasulullah menikah dengan perempuan namanya Saudah. Setelah Saudah baru Aisyah. Karena Aisyah ini masih kecil Bapak Ibu, masih belia, maka butuh dibimbing secara
intensif, sehingga Rasulullah itu hari-harinya banyak bersama dengan Ibunda Aisyah. Karena hari-harinya banyak bersama Ibunda Aisyah, sehingga Aisyah itu bisa melihat Rasulullah, mendengar Rasulullah. Dari situlah banyak hadis yang dibawa oleh Ibunda Aisyah, menjadi peringkat yang ketiga setelah Abu Hurairah, Anas bin Malik, Aisyah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana penuturan Aisyah radhiyallahu anha? Jadi supaya tahu tentang tabir, bagaimana proses turunnya Al-Quran, di mana awal permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah ialah berupa mimpi. Mimpi disebut mimpi yang hakiki di dalam tidur beliau. Jadi ada mimpi hakiki, ada mimpi yang tidak hakiki. Itu nanti ada ilmunya sendiri. Ta'wilul ahadis, ada sendiri mimpi itu. Kalau panjenengan silahkan belajar masalah itu nggih monggo. Sajane kabeh niku ilmu niku yang tanpa bisa dipelajari. Ilmu takwil mimpi bisa dipelajari. Ilmu napa jenenge? Awake kebal itu ya saged dipelajari. Sing ditembak lakak-lakak, disuduk mantuk-mantuk niku nggih enten dipelajari. Semua ilmu itu ada. Ada yang segmennya itu segmen putih, ada yang segmennya hitam. Tinggal kita mau apa tidak, sempat apa tidak. Kalau sampai saat ini kalau Pak enten konco itu kalau balik ini pun mau, sama kepingin kan saged kula uruki ilmu ngilang. Tepak ini nagih hutang diterapkan itu Pak. Kalau sing nagih hutang hilang itu. Aku terus kalau usah Cak, aku pakai ilmu kaya itu balik hilang kan. Tapi kayak bisa balik. Kita mari. Sampai kalau cerita tentang gitu, kalau kan dicek, namanya konco pulau sedingin soleh. Soal ini kalau pengacara ini sebenarnya Kanjeng taat pribadi. Makanya yang tidak pulau nanti dan Polda nyambani taat. Jadi pengacara-pengacara termasuk polisi-polisi itu dibikin heboh dengan Kanjeng taat itu. Karena di video itu beliau kan pakai kayak jubah, jadi mengeluarkan uang dari jubahnya. Maka taat di Polda itu dilucuti, tinggal celana dalam saja. Apakah bisa dia mengeluarkan uang? Bisa. Tapi tidak terekspos. Videonya itu saya diberi terus sudah hapus. Jadi mau coba jet kayak semangat tak. Saya bisa antara duit. Makanya selevel Profesor Dr. Marwah Daud Ibrahim mau itu yang paling pintar sama Makassar loh Pak. Sama beliau ini hormatnya luar biasa. Kalian karena saya percaya jubah dibuka. Katanya Indonesia itu butuh saya karena saya bisa mengeluarkan uang dan uangnya semuanya asli. Bukan asli. Ya Allah perjalanan ini ternyata bisa dipelajari. Dia mengambil dana dari bank putih, jadi bank itu ada keruk terus. Bank Swiss apa dia? Sing jelas bukan bank bandar ternyata lawan ini. Sebenarnya bahas itu kok saya tertarik tambah aku diuber terus apa pacarnya bahas ini mohon. Ini artinya apa? Bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup. Tergantung dengan selera yang nopo, senengan yang nopo, ketemu guru sing model yang nopo. Ini kalau biasa guru ngajinya tenang. Ini harus bingung apa kayak tombak tuh bisa kan? Mau malas sih kalau mau ini. Dan sekarang ini banyak yang masih mencari harta karun itu masih banyak peninggalan dulu.
sampean dari ilmu nopo mawon nggih saged. Orang-orangnya masih, dan sampai kapan itu Pak? Sampai kiamat nanti ada. Sampai kiamat itu ada. Namanya ilmu sihir, ilmu nopo saged. Sihir itu kan dari kata sahur Pak. Sihir, sahur. Makanya orang itu ngirim sihir, ngirim santet, ngirim tenung. Ini mesti waktu sahur. Nah waktu sahur itu menjelang subuh. Makanya kita disuruh bangun Pak. Sihir itu hanya bisa mengenai orang yang tidur. Lelap-lelapnya tidur itu apa? Sahur itu. Ulang kan nanti Cak melayan. Nang wis apa? Cak jono apa ape mantu. Kalau sama percaya tak percaya. Ya ono melayan. Melayan jam 12, melek jam 1, melek jam 2, melek. Pas ono assalatu wassalamu alaihi tepak kabeh. Justru turun ini waktu sahur nih wong. Disitulah masuk. Makanya wong kata ini jam-jam ini, makanya Islam itu waktu-waktu itu bangunlah, sholatlah, zikirlah, baca Quran, karena di situ waktu-waktu yang luar biasa. Bagi orang-orang yang punya ilmu hitam itu juga waktu yang luar biasa. Jadi wong sing dukun-dukun yang profesional punya ngirim-ngirim nggih kate subuh nih. Nek ada wong nyantet kok jam 12 awan. Niku dukun anyaran. Oh, no, nyantet jam 12. Beliau tidak melihat sesuatu di dalam mimpinya, melainkan ada sesuatu yang menyerupai fajar subuh. Jadi keterangan ini disampaikan Ibunda Aisyah. Kemudian beliau senang mengasingkan diri. Jadi seakan-akan hati beliau digerakkan oleh Allah melalui mimpi melihat fajar itu. Akhirnya setelah melihat mimpi itu Bapak Ibu, itu Rasulullah senang menyendiri. Senang menyendiri. Jadi ini namanya proses pergerakan spiritual hati manusia. Mungkin panjenengan nggak pernah mengalami, tapi modus operandinya berbeda. Mari diimpeni, akhirnya pengen gombol wong. Jadi mimpi itu benar-benar pengaruh. Apalagi tadi mimpi yang hakiki. Banyak orang dapat hidayah gara-gara mimpi juga. Akhirnya beliau menyendiri di Gua Hira, beribadah di sana malam hari sebelum pulang dan mengambil bekal. Jadi Bapak Ibu sore berangkat melean, mari subuh balik. Sore berangkat melean, mari subuh balik. Terus diambil waktu tafakkur itu di malam hari. Memang begitu Bapak Ibu. Dulu ulama-ulama kita juga demikian. Makanya istilah orang itu yang punya karomah itu adalah orang yang betah melek. Betah melek itu apa intinya? Ketika dia bisa terjaga sampai subuh. Buatan pas sing kula cerita melek mau. Bener melek halu Pak. Kate subuh tuh, ini gak melekan. Justru dia bisa namanya dalam apa? Dalam bahasa tasawufnya sahirul layali. Sahirul layali itu artinya apa? Begadang semalam suntuk. Wa man kaddula sahirul layali. Siapa yang kepingin uripe mulya kudu kuat melek. Ngono. Intine. Ndak ono kiai sing dungder, sing ilmune jos gandos kecuali dia adalah orang yang ahli melek. Napa kula nggih termasuk ahli melek? Ini sampean buktiaken mawon dia kula niku mriko. Ate gak turu sampean. Ya Allah. Jadi biasanya ini kuat melek, gawane kuat poso. Lah nek gawane melek, biasanya gandengan itu kopi. Makanya jadi keterangan itu ini ana wong mati apa disiksa malaikat kok ambu kopi
Ini di sepuluh dosanya. Berarti orang ini ahli tirakat, ahli melek. Ini biyen. Nih saat ini masih ngeten nggih ngopi Pak. Napa ngeten iki? Buat dunia dan kotor. Wa man kadzabu la syahira. Dan itu dilakukan Rasulullah menjelang menerima wahyu. Para jamaah sekalian, beliau menemui Bunda Khadijah dan mengambil bekal seperti biasanya hingga datang kebenaran. Tatkala beliau sedang berada di Gua Hira, malaikat datang kepada beliau seraya berkata, "Iqra." Jadi makanya kalau balik-balik saja Pak, kalau seandainya bukan Ibu Khadijah yang mendampingi Nabi, tidak mungkin terjadi seperti ini. Sampai Nabi diangkat dari Nabi, kalau saya diangkat dari Nabi, tadi wali ya. Apa pamitan Bu, aku tak nang gunung sih ya, menyendiri. Bojo sampe, enggak usah Pak. Ya molo ya semuanya. Wis kasih dadi wali sampean. Kalau balik-balik saja bahwa kesuksesan seorang suami itu 90% ditentukan siapa pendampingnya. Lo saya itu sampai. Kita itu hanya 10% loh Pak. 10%. Nih, sama delok. Terus kalau usah urusan akhirat, urusan dunia ini, bos-bos, direktur. Saya itu masih menangi Pak. Saya punya murid ngaji namanya Allah Yarham Profesor Dr. Marwan Effendi. Jabatan terakhir beliau itu Jamwas, Jaksa Agung Muda Pengawasan. Menjelang pergantian periode Pak SBY kedua itu kalau ditimbali dengan Jakarta di kono Kataman kali kula sedikit ingin kalau ngejak Pak Muslimin teko ngobrol terus di tengah Kataman itu di teleponnya berdering terus dituturakan Pak Ustaz saya ditelepon tak delok Presiden SBY bisa menangani Pak SBY benar-benar pulau ini kalau sini kalau tak tamani maaf Pak Ustaz ya dia pergi pojok itu ngomong nopo kalau tak kelunu setelah itu datang maaf Pak saya diangkat ke istana sekarang juga maaf Pak saya diangkat jaksaku Bapak jaksaku iya saya diberitahu istana ini periode kedua saya jaga jaksaku oh berangkat udah ya Pak saya doakan sudah sampai sana datang lagi nangis sudah syukur Pak saya jaksaku besok diumumkan sudah tambah nanti kalau tambah senang Pak jadi ini mau santri jamaah dari jaksaku Pak itu tepat bisa ya ini memang patut jadi kalau ini hati elek namanya arep-arep sudah Bapak Ibu dalam perjalanan itu jam 3 dini hari ditelepon lagi sama SBY Bapak nggak jadi jaksa karena diganti Hendarman Supandi itu saya di situ Bapak Ibu 2 malam saya di situ mendampingi beliau kenapa Pak atas permintaan Ibu Ani Yudhoyono. Ibu Ani ditelepon sama ibunya. Ibunya itu adalah istri dari Pak Sarwadi yang dulu pangkostrat zaman Pak Harto. Ibu Ani ditelepon oleh siapa? Oleh ibunya. Ani ngomong bojomu jaksa agungnya Hendarman. Karena ibunya ini ditelepon sama ibunya Hendarman itu satu leting. Jadi ibunya Bu Ani satu leting dengan ibunya Hendarman. Minta kepada ibunya Bu Ani, tolong saya titip Hendarman ya. Ibunya Bu Ani, nelfon Bu Ani, tolong sampaikan bojomu. Lah Bu Ani ngomong SB, padahal sudah diteken surat itu sudah disobek lagi, diganti gara-gara istri. Nah SBY kawan Pak karena saya nggak tahu sih ngomong itu kekuatan daripada istri pun kalau satu-satu
Shooting waktu itu kan waktu mandor sudah lampau. Saya saksi di situ bahwa malam dipanggil diputuskan menjadi jaksa agung selevel menteri, pagi hari dianulir keputusan karena istri tadi. Makanya iblis nggoda Adam, Pak, nggak sanggup. Itu loh, makan itu buah itu buah kekal, buah itu kan kekal. Nggak sanggup. Iblis kentekan akal digoda nang sing lanang menter, Pak, lewat sing wedok. Bu Hawa bojomu tekan mangan iki kok. Masyaallah. Gak ngeteni meneh, Pak. Saiki langsung nurut langsung. Digoda iblis kuat. Tapi iblis goda lewat bojo gak kuat. Masyaallah. Wong wedok ngoten ta, masyaallah. Ono apa ning wedok? Ono apa sampai presiden jenderal gagah kaya ngoten wis kelepet-kelepet. Kaya ulun sama meneh cara masuk mulai disentak. Goblok dadak lho. Olah. Ya gara-gara krungu mati malah. Ngene iki boleh angin iki wis cocok tok. Buat di-share kabeh. Iqra. Nabi bingung, Pak. Baca. Mana Nabi qoli? Aku gak bisa maca. Iqra 2 kali. Bacalah. Gak bisa maca. Akhirnya dicekel sama Jibril tangannya Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gemeter. Kok niki sapa? Jadi pertama kali melihat Jibril secara nyata, ya pengalaman pertama. Dulu waktu kecil kan dibedah itu pernah, tapi kan kayak Jibril kan sebagai manusia. Ini katanya Jibril itu wujud asli. Akhirnya dibimbing oleh Jibril dan membacakan Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pertama kali. Dan bagaimana ekspresi Rasulullah? Wedi, Pak. Gemeter. Bingung. Iki sapa iki? Ana apa ini? Situasi yang Rasulullah SAW tidak pernah merasakan sebelumnya ketika menerima wahyu. Bagaimana cerita berikutnya? Nanti saksikan Kamis yang akan datang, masuk di bulan suci Ramadan. Pas di mana bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran, awak dewe ngaji kok pas. Mboten pas hanya di wayah ini, Pak. Bagaimana proses turunnya Al-Quran? Bagaimana keadaan Rasulullah pasca menerima wahyu Al-Quran? Bagaimana keadaan masyarakat waktu itu? Ada perubahan apa dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini sekitar ada berapa halaman? Ada 3 halaman, Bapak Ibu, masih menjelaskan masalah turunnya Al-Quran. Insyaallah, karena ada halaman Quran, Bapak Ibu, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kajian kita ini barokah, menjadi pintu hidayah untuk kita semua. Kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan sedaya paling sehat walafiat, paling barokah umur sampai menangi nanti insyaallah bersama-sama masuk di bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله
Rasulnya. Bapak Ibu, panjenengan ingkang boten tetur monggo nderekaken pembukaan. Nek enten uzur pundur boten napa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wal ruhanin wasyuhada was salihin salawatullahi 'alaihim ajma'in. Wa ila arwahi sadatina wa mawalina wa a'immatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa abnaina wa banatina wa ajdatina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa asdiqaina wa aqribaina wa ustadina wa masyayikhina wa nakhussu khususan seluruh pendiri, pencetus, perintis Masjid Baitul Jannati, seluruh donatur Masjid Baitul Jannati dan seluruh jamaah Masjid Baitul Jannati. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, menerima semua amal solehnya, melapangkan kuburnya, mengangkat derajatnya derajat yang tertinggi di sisi Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa taqabbal hasanatihim. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Khususan ila hadratil marhumin, keluarga dari Bapak Samsul Amin, almarhumah Ibu Hajah Lailah Rahmah, Ibu Hajah Siti Arafah, Ibu Bapak Haji Basri Anwar, Ibu Nani Mustalifah. Dari hamba Allah untuk almarhum Bapak Haji Rusdi Irawan, almarhum Haji Selir Suwandi, almarhumah Ibu Hajah Suryati, almarhumah Ibu Kusnati, almarhum Bapak Sawarum. Dari hamba Allah untuk almarhum Bapak Haji Anhar Musani. Dari hamba Allah untuk Ibu almarhumah Hajah Khayatun. Dari keluarga Bapak Edo Prasmuri Wardani, almarhumah Ibu Asia binti Samirun. Dari keluarga Pak Rimpi Aditya untuk almarhum Haji Masir Haji Sugiono, Ibu Hajah Sundari, wa usulihim wa furu'ihim wafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Untuk para almarhum-almarhumah dari keluarga Ibu Ida, untuk almarhum Bapak Yus Sudarman bin Matsak,
Semoga hadratil marhumah Ibu Sutila binti Warso Dikromo. Semoga hadratil marhum Muhammad Kusnantio bin Yos Sudarman, keluarga Bapak Nanang Sutrisno, untuk almarhum Bapak Suwardi, Bapak Jemu, almarhumah Ibu Dumina, saking keluarga Ibu Siti Sarofah, untuk almarhum Bapak Naib, Ibu Sliatun, Bapak Sansi, Ibu Ulahu, dari almarhum dari keluarga Ibu Sugeng, untuk almarhum Bapak Ije Spot, dari hamba Allah untuk almarhum Bapak Muhammad Atim, almarhumah Ibu Sutika binti Mustari, almarhumah Ibu Sayin binti Said, Ibu Sumilah binti Mustari, Bapak Usman Mustafa, Ibu Mursiti wa usulihim wa furu'ihim. Ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah khusus untuk almarhum keluarga dari Ibu Devi Agustin, al-hadratil marhum Bapak Haji Sugeng Cahyono, semoga hadratil marhumah Ibu Haja Nino binti Ngalijo, semoga hadratil marhum Bapak Pakih Hanis, Bapak Darwinto, Bapak Masyhur, Ibu Kanafia, Bapak Farid, Ibu Musmistina, adik Luri Eriawati, semoga hadratil marhum Ibnu Imran, Ibu Asbiatun, adik Anan Aziz, Tommy Agus Asiono Rustamaji, wa furus wa usulihi wa furu'ihi. Ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa liqada'i hajatina wa hajatikum min hawaij dunya wal akhirah. Seluruh hajat jamaah Masjid Baiti Jannati beserta keluarganya, semuanya mudah-mudahan diberkahi Allah. Mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solehah, ibadahnya istiqomah, rezekinya lapang, rezekinya luas, dibukakan pintu berkah untuk rezekinya, untuk usahanya, dimudahkan semua urusannya, mudah-mudahan diberikan barokah umur, barokah rezeki, barokah keluarga, barokah pekerjaan, barokah ilmu, insyaallah sampai menjelang masuk di bulan suci Ramadan, bisihah wal afiyah wal mu'afadah darimatan fid dini wad dunya wal akhirah, biridha'illahi wa liwajhillahi li usuli maqasidana insyaallah. Ridha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatama Allahu 'ala qulubihim wa 'ala
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. سم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.